Saat mereka mulai merasakan aura yang tak bisa dijelaskan, tidak semua kekuatan terlihat. Tidak semua pengaruh datang dengan suara keras. Sebagian justru hadir dalam diam, dan anehnya, itulah yang paling mengganggu. Sejak awal mereka sebenarnya sudah merasakannya. Bukan dari caramu berbicara, bukan dari cara berpakaianmu, bahkan bukan dari pencapaianmu. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan dengan logika. Ketika kamu masuk ke sebuah ruangan, suasana berubah, bukan karena kamu menuntut perhatian, tetapi karena kehadiranmu tidak bisa diabaikan. Dan itulah awal mula mereka melihatmu sebagai sosok yang tak bisa dikendalikan. Kamu tidak berisik, kamu tidak berusaha mendominasi. Namun justru itu yang membuat mereka gelisah. Karena orang yang mudah dikendalikan biasanya haus validasi, butuh pengakuan, takut ditinggalkan. Sedangkan kamu tidak. Kamu bisa berdiri sendiri, tenang dalam kesendirian, kuat tanpa harus membuktikan apapun. Dan bagi banyak orang, itu adalah ancaman. Mereka terbiasa mengendalikan orang lain dengan opini, tekanan sosial, rasa bersalah, atau ketakutan akan penolakan. Namun semua itu seperti tidak bekerja padamu. Kamu mendengarkan, tetapi tidak selalu mengikuti. Kamu menghargai, namun tidak mudah dipengaruhi. Dan tanpa sadar, mereka mulai menyadari satu hal yang tidak mereka sukai. Orang ini tidak bisa kita pegang. Di titik inilah persepsi mulai berubah. Awalnya mereka mengira kamu hanya pendiam, lalu mereka pikir kamu hanya keras kepala. Namun semakin lama, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar sikap. Ini adalah karakter. Kamu tidak mudah panik, tidak reaktif, tidak larut dalam drama. Saat orang lain terpancing emosi, kamu memilih diam dan mengamati. Dan itu membuat mereka tidak nyaman, karena orang yang tidak bisa dipancing adalah orang yang tidak bisa dikontrol. Di dalam diam itu, kamu membaca situasi, menimbang niat, melihat siapa yang tulus dan siapa yang hanya ingin memanfaatkan. Tanpa kamu sadari, banyak orang mulai berhati-hati saat berbicara padamu. Bukan karena kamu galak, tetapi karena mereka tahu kamu melihat lebih dalam dari yang kamu katakan. Mereka merasakan bahwa kamu tidak mudah dibohongi, bahwa kamu bisa menangkap ketidaktulusan bahkan sebelum kata-kata itu selesai diucapkan. Dan bagi orang-orang tertentu, itu adalah ketakutan terbesar, karena dunia ini penuh dengan mereka yang hidup dari manipulasi halus, dari permainan kata, dari drama yang dibuat-buat. Namun kamu seperti kebal, bukan karena kamu sempurna, melainkan karena kamu sadar. Sadar akan dirimu, sadar akan batasanmu, sadar bahwa tidak semua orang perlu disenangkan. Dan kesadaran itu membuatmu berdiri di luar jangkauan kendali mereka. Perlahan, sikap mereka berubah. Yang tadinya ramah mulai dingin, yang tadinya mendukung mulai menyindir, yang tadinya mendekat mulai menjaga jarak. Bukan karena kamu berubah, tetapi karena mereka merasa kehilangan kuasa. Orang yang tak bisa dikendalikan selalu membuat orang lain mempertanyakan diri mereka sendiri. Dan tidak semua orang siap menghadapi itu. Mereka mulai menilai, memberi label, mencari celah. Kamu terlalu tertutup, kamu terlalu dingin, kamu terlalu berbeda. Padahal kebenarannya sederhana. Kamu hanya tidak bisa dipermainkan. Dan di Amerika, ada satu pengakuan yang tak pernah terucap. Aku tidak tahu cara menguasai orang ini. Itulah sebabnya mereka melihatmu sebagai sosok yang tak bisa dikendalikan. Bukan karena kamu melawan, tetapi karena kamu tidak tunduk. Dan ini baru permulaan, karena ketika seseorang menyadari bahwa dirinya tak bisa mengendalikanmu, maka langkah berikutnya bukan lagi memahami, melainkan menguji. Mengapa keberadaanmu membuat banyak orang tidak nyaman? Ada satu hal yang jarang disadari orang tentang ketidaknyamanan. Ia tidak selalu datang dari konflik, tidak selalu dari pertengkaran. Seringkali ia lahir dari perbandingan diam-diam. Dan disinilah masalah mulai muncul. Keberadaanmu memaksa orang lain melihat ke dalam diri mereka sendiri. Bukan karena kamu menghakimi, tetapi karena kamu tidak ikut berpura-pura. Di dunia yang terbiasa memakai topeng, kejujuran adalah cermin yang kejam. Kamu tidak berusaha terlihat lebih hebat, tidak juga mencoba menjadi pusat perhatian. Namun justru sikap itulah yang membuat sebagian orang merasa kecil, karena kamu tidak sibuk menjelaskan siapa dirimu, tidak berteriak tentang nilai dirimu, tidak meminta pengakuan, dan bagi mereka yang hidup dari validasi, itu sangat mengganggu.
Tanpa kamu sadari, mereka mulai membandingkan. Mengapa kamu bisa tenang di situasi yang membuat mereka panik? Mengapa kamu tidak terobsesi dengan pendapat orang lain? Mengapa kamu tidak mudah terpengaruh oleh tekanan yang biasanya berhasil? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah mereka ucapkan keras-keras, namun terus berputar di dalam kepala. Dan ketika seseorang tidak menemukan jawaban, ketidaknyamanan berubah menjadi kecurigaan. Mereka mulai menafsirkan sikapmu dengan sudut pandang mereka sendiri. Diam dianggap sombong, tenang dianggap dingin, teguh dianggap keras kepala. Padahal yang sebenarnya terjadi jauh lebih sederhana. Kamu hanya tidak membiarkan dunia menentukan nilai dirimu. Dan bagi banyak orang, itu adalah hal yang tidak bisa mereka lakukan. Keberadaanmu seperti pengingat yang tidak mereka minta. Pengingat bahwa mereka selama ini mungkin terlalu mudah dikendalikan oleh opini, oleh ketakutan, oleh ekspektasi sosial. Sedangkan kamu tidak. Kamu bisa berkata tidak tanpa merasa bersalah, bisa menarik diri tanpa merasa takut kehilangan, bisa memilih jalan sendiri meski tidak ada yang bertepuk tangan. Dan itu membuat mereka resah, karena orang yang bebas secara batin tidak bisa dipaksa, canak disun ditekan, tidak bisa digiring. Mereka mulai mencoba pendekatan halus, sindiran kecil, komentar yang terdengar bercanda, namun mengandung penilaian. Kok kamu beda sih dari yang lain? Kamu enggak takut dianggap aneh? Kamu terlalu serius, santai dikit dong. Itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah upaya halus untuk menarikmu kembali ke barisan. Namun kamu tidak bergeser, kamu mendengar, tetapi tidak goyah. Dan di titik ini, ketidaknyamanan mereka semakin dalam. Karena orang yang tidak bereaksi adalah orang yang tidak bisa dimainkan. Mereka mulai merasa kehadiranmu mengacaukan keseimbangan. Bukan karena kamu berbuat salah, melainkan karena kamu tidak ikut permainan. Di dalam kelompok, mereka terbiasa dengan peran. Si A selalu mengikuti, si B selalu memimpin, si C selalu mencari persetujuan. Namun kamu tidak pas di kotak manapun. Kamu tidak mudah dipimpin, tetapi juga tidak haus memimpin. Kamu tidak memberontak, tetapi juga tidak tunduk. Dan sistem apapun selalu kesulitan menghadapi orang seperti itu. Karena sistem dibangun untuk mereka yang bisa ditebak. Sedangkan kamu tidak. Mereka mulai menjaga jarak, membatasi percakapan, atau sebaliknya, terlalu banyak bertanya. Bukan karena ingin mengenal, melainkan ingin menemukan celah. Namun semakin mereka mencoba, semakin mereka sadar, kamu tidak mudah dibaca, tidak mudah ditekan, tidak mudah diarahkan, dan itu menimbulkan satu kesimpulan yang pahit. Saat mereka gagal menguasaimu, topeng mulai jatuh. Ada batas bagi kesabaran orang yang terbiasa mengendalikan. Selama ini mereka mencoba cara halus, sindiran, tekanan sosial, manipulasi emosional yang dibungkus perhatian. Namun ketika semua itu tidak mempan, sesuatu di dalam diri mereka mulai retak. Dan di titik inilah topeng mulai jatuh. Kamu merasakannya. Meski tidak selalu terlihat jelas, nada bicara yang berubah, tatapan yang tidak lagi hangat, sikap yang semakin kasar namun dibungkus alasan. Mereka mulai kehilangan kontrol. Dan orang yang kehilangan kontrol sering kali memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya. Yang dulu tersenyum kini sinis. Yang dulu mendukung kini meremehkan. Yang dulu memuji kini diam atau bahkan menyerang. Bukan karena kamu berubah, tetapi karena mereka kehabisan cara. Kamu tidak terpancing emosi, tidak membalas dengan kemarahan, tidak membela diri secara berlebihan. Dan ketenanganmu itu justru membuat mereka semakin frustrasi karena mereka ingin reaksi, ingin ledakan, ingin bukti bahwa kamu bisa disentuh. Namun yang mereka dapatkan hanyalah diam yang kokoh. Disinilah permainan mulai menjadi kasar. Mereka mulai menguji batas, mendorong, menyentil, mencoba menjatuhkanmu di depan orang lain. Bukan untuk kebenaran, tetapi untuk menguji apakah kamu akan runtuh. Mereka berharap kamu marah atau tersinggung, atau membela diri dengan emosi. Namun sekali lagi, kamu tidak memberi apa yang mereka inginkan. Kamu berdiri, tenang, sadar, dan tanpa kamu sadari, sikap itu membuat mereka terlihat kecil, karena ketika seseorang menyerang dan lawannya tidak terpancing, yang terlihat buruk bukanlah yang diserang. Upaya menjatuhkanmu yang selalu berakhir gagal. Ketika cara halus gagal, dan topeng sudah jatuh, maka satu-satunya pilihan yang tersisa bagi mereka adalah menyerang secara langsung.
Bukan lagi dengan sindiran samar. Bukan lagi dengan sikap dingin yang ambigu. Kini semuanya menjadi lebih jelas. Kamu mulai merasakannya. Tekanan yang datang bersamaan. Situasi yang tiba-tiba memojokkan. Kesalahan kecil yang dibesar-besarkan. Seolah-olah ada pola. Dan memang ada. Mereka tidak lagi mencoba memahamimu. Mereka ingin menghentikanmu. Bukan karena kamu berbuat salah, melainkan karena keberadaanmu terlalu mengganggu keseimbangan lama yang memberi mereka rasa aman. Orang-orang seperti mereka tidak takut pada kesalahanmu. Mereka takut pada keteguhanmu, karena keteguhan tidak bisa dinegosiasikan, tidak bisa dipatahkan dengan tekanan, tidak bisa digoyang dengan ancaman. Mereka mulai mengumpulkan orang, menyusun cerita, menciptakan versi realitas yang membuatmu tampak sebagai masalah. Dan disinilah ujian terbesarmu dimulai. Bukan ujian kekuatan fisik, bukan juga ujian kecerdasan, melainkan ujian ketenangan batin, karena diserang dari berbagai arah, seringkali membuat orang kehilangan dirinya. Namun kamu memilih jalan yang berbeda. Kamu tidak melawan dengan amarah, tidak membalas dengan dendam, tidak menurunkan dirimu ke level permainan mereka. Kamu tetap tenang, tetap jujur, tetap berdiri di atas prinsip. Dan justru itulah yang membuat semua upaya mereka mulai retak, karena serangan membutuhkan reaksi, drama membutuhkan emosi, kebohongan membutuhkan kepanikan. Sedangkan kamu tidak memberikan apapun dari itu. Kamu membiarkan fakta berbicara. Waktu berjalan, dan kebenaran perlahan muncul. Orang-orang mulai memperhatikan, tidak dengan suara keras, tetapi dengan mata yang jeli. Mereka melihat konsistensimu, sikapmu yang tidak berubah, meski berada di bawah tekanan. Dan tanpa disadari oleh para penyerang itu, keadaan mulai berbalik. Yang awalnya meragukanmu, mulai berpikir ulang. Yang awalnya percaya cerita mereka, mulai melihat celah, karena kebohongan tidak pernah bisa berdiri lama tanpa emosi yang mendukungnya. Dan kamu tidak memberi panggung bagi emosi itu. Serangan demi serangan, mulai kehilangan tenaga. Apa yang tadinya dimaksudkan untuk menjatuhkanmu, justru memperlihatkan siapa yang sebenarnya rapuh. Mereka mulai terlihat berlebihan, reaktif, terlalu emosional, sedangkan kamu tetap tenang di tempatmu berdiri. Dan di dunia yang penuh kegaduhan, ketenangan adalah kekuatan yang paling sulit ditandingi. Perlahan orang-orang mulai menyadari bahwa masalahnya bukan kamu. Masalahnya adalah mereka yang tidak bisa menerima bahwa tidak semua orang bisa dikendalikan. Upaya menjatuhkanmu berubah menjadi bumerang. Setiap langkah agresif hanya membuat niat mereka semakin terlihat. Dan di titik ini, mereka mulai kelelahan karena melawan seseorang yang tidak mau bermain kotor. Adalah pertarungan yang melelahkan. Kamu tidak hancur, tidak runtuh, tidak menyerah. Sebaliknya, kamu semakin kuat. Dan itu membuat satu hal menjadi jelas. Kamu tidak hanya sulit ditaklukkan, kamu memang tidak diciptakan untuk jatuh dengan cara seperti ini. Titik balik, ketika mereka menyadari kamu terlalu kuat. Ada momen dalam setiap konflik di mana dorongan untuk menyerang bertemu dengan kenyataan yang tidak bisa dihindari. Dan momen itu akhirnya datang, bukan dengan ledakan, bukan dengan pengakuan terbuka, melainkan dengan keheningan yang canggung. Mereka memberi henti menyerang, bukan karena menang, tetapi karena lelah. Lelah mencoba mengendalikan seseorang yang tidak pernah bisa mereka genggam. Di titik ini, mereka mulai melihat kembali seluruh perjalanan, setiap tekanan yang mereka berikan, setiap cerita yang mereka susun, setiap usaha untuk menjatuhkanmu. Dan hasilnya, tidak ada. Kamu masih berdiri, masih tenang, masih menjadi dirimu sendiri. Bagi sebagian dari mereka, ini adalah tamparan yang sunyi, karena mereka menyadari satu hal yang selama ini mereka hindari. Masalahnya bukan kamu. Masalahnya adalah kebutuhan mereka untuk berkuasa. Kamu tidak pernah menantang secara langsung dan tidak pernah memprovokasi. Namun keberadaanmu saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa rapuhnya kontrol mereka. Dan kesadaran itu tidak mudah diterima. Ada yang memilih mundur perlahan, mengurangi interaksi, menjaga jarak tanpa kata. Ada juga yang mulai bersikap netral, tidak lagi menyerang, namun juga tidak berani mendekat. Dan ada segelintir yang akhirnya memilih diam dan mengamati. Mereka melihat caramu tetap konsisten, tidak berubah menjadi pahit, tidak menjadi sinis. Kamu tidak menyimpan dendam, tidak juga menuntut pengakuan.
Kamu hanya melanjutkan hidupmu dengan ketenangan yang sama, seperti sebelum semua ini dimulai. Dan disitulah kekuatan terbesarmu terlihat, karena kekuatan sejati bukan tentang membalas, bukan tentang menang di atas orang lain, melainkan tentang tidak kehilangan dirimu sendiri. Di tengah tekanan, bagi sebagian orang, ini menginspirasi. Mereka mulai menghormatimu, bukan dengan pujian, tetapi dengan sikap. Mereka lebih berhati-hati, lebih jujur, lebih tulus saat berinteraksi, karena mereka tahu, kamu bukan orang yang bisa dipermainkan. Namun bagi sebagian yang lain, kesadaran ini terasa pahit, karena menerima bahwa kamu kuat, berarti menerima bahwa mereka gagal mengendalikan, dan tidak semua ego siap menerima itu. Namun satu hal sudah berubah selamanya. Mereka tidak lagi melihatmu sebagai target, mereka melihatmu sebagai batas. Batas yang tidak bisa dilanggar, batas yang tidak bisa dinegosiasikan. Dan tanpa kamu sadari, posisimu pun berubah, bukan karena kamu meminta, bukan karena kamu menuntut, tetapi karena dunia akhirnya menyesuaikan diri. Dengan keteguhanmu, kamu tidak perlu bicara banyak, dan tidak perlu menjelaskan keberadaanmu sudah cukup. Dan di dalam keheningan itu, ada satu kebenaran yang kini mereka akui, meski hanya dalam hati. Dia memang berbeda, dan perbedaan itu tidak bisa dipatahkan. Kamu tidak diciptakan untuk dikendalikan. Pada akhirnya, semua menjadi jelas, bukan karena mereka mengakuinya dengan kata-kata, melainkan karena cara mereka bersikap kini berbeda. Tidak ada lagi usaha untuk menekanmu, tidak ada lagi permainan halus, tidak ada lagi dorongan untuk mengubahmu menjadi versi yang lebih mudah diatur. Karena mereka tahu, itu tidak akan berhasil. Kamu tetap menjadi dirimu. Tenang, teguh, tidak tergoyahkan oleh opini yang datang dan pergi. Dan dari semua perjalanan ini, ada satu kebenaran yang berdiri paling kuat. Kamu tidak pernah diciptakan untuk dikendalikan. Bukan karena kamu keras, bukan karena kamu membangkang, tetapi karena kamu sadar akan nilai dirimu. Sadar akan batas yang perlu dijaga. Sadar bahwa hidupmu bukan milik siapapun selain dirimu sendiri. Dunia sering mencoba membentuk manusia menjadi versi yang mudah diprediksi, mudah diarahkan, mudah digunakan. Namun selalu ada segelintir orang yang tidak cocok dengan cetakan itu. Dan kamu adalah salah satunya. Kamu tidak perlu berteriak untuk didengar, tidak perlu memaksa untuk dihormati, tidak perlu menjatuhkan orang lain untuk berdiri lebih tinggi. Keheninganmu sudah cukup. Sikapmu sudah cukup, keteguhanmu sudah cukup. Ansi, itulah sebabnya mereka melihatmu sebagai sosok yang tak bisa dikendalikan. Bukan karena kamu melawan sistem, melainkan karena kamu tidak kehilangan dirimu di dalam sistem itu. Dan jika hari ini kamu masih merasa berbeda, masih merasa tidak sepenuhnya dipahami, ingatlah satu hal ini. Tidak semua orang diciptakan untuk mengikuti arus. Sebagian memang diciptakan untuk tetap berdiri. Meski arus berusaha menyeret mereka, jika kamu pernah disalahpahami, ditekan, atau dijauhkan hanya karena menjadi dirimu sendiri, itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa jiwamu tidak mudah dijinakkan. Teruslah berjalan dengan kesadaran, teruslah menjaga batas, teruslah menjadi dirimu, tanpa perlu meminta izin siapapun. Karena orang-orang seperti kamu tidak pernah ditakdirkan untuk hidup dalam kendali orang lain. Mereka mungkin tidak selalu mengerti, namun jauh di dalam hati, mereka tahu